Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ramadhani Puji, NIM 151418078, kelas 6C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video ini saya akan mendeskripsikan mengenai daerah Provinsi Gorontalo dilihat dari segi sejarah, ekonomi, sosial dan budaya, kependudukan, serta pemerintahan. Nah, yang pertama, sejarah Provinsi Gorontalo. Menurut catatan sejarah, Jazirah Semenanjung Gorontalo terbentuk kurang lebih 1300 tahun yang lalu, di mana Kerajaan Suawa telah ditemukan berdiri pada sekitar tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi. Nah, hal ini diperkuat dengan ditemukannya makam para raja di tepian hulu Sungai Bulawa. Tidak hanya itu, makam para raja ini dapat kita temukan juga di tepian hulu Sungai Bone. Nah, salah satunya yaitu makam dari Raja Moluadu, di mana Raja Moluadu ini merupakan salah satu raja yang ada di Kerajaan Suawa. Nah, makam dari Raja Moluadu ini juga ditemukan bersama makam istri dan anaknya. Nah, namun sebagai salah satu jazirah tertua di Pulau Sulawesi dan Nusantara, Semenanjung Gorontalo pun tidak hanya memiliki catatan sejarah pada prasasti-prasasti makam para rajanya, tetapi di sini daerah Gorontalo juga memiliki sebuah situs prasejarah yang ditemukan, yaitu situs Oluhuta, di mana situs Oluhuta ini dapat menjadi bukti bahwa Gorontalo itu telah memiliki peradaban yang sangat-sangat lampau. Nah, sementara itu, Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi selain dari Kota Makassar dan Kota Manado. Diperkirakan bahwa Kota Gorontalo itu sudah terbentuk sekitar 400 tahun yang lalu atau 1500-an pada abad ke-16. Nah, Kota Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan timur Indonesia selain dari kota Ternate. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo ini merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Gorontalo ini tepat pada tanggal 16 Februari 2001 secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7. Nah, Kerajaan Gorontalo ini juga merupakan pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat. Kenapa? Karena Gorontalo memiliki letak yang strategis, di mana posisinya itu menghadap langsung ke Teluk Tomini bagian selatan dan Laut Sulawesi bagian utara. Nah, Kerajaan Gorontalo itu juga mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga Sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Nah, menurut penelitian pada tahun 1024 Hijriah, kota kerajaan ini dipindahkan dari Kerajaan Hulawa ke Dungingi, Kelurahan Tuladengi, yang menjadi kota barat sekarang. Nah, kemudian di masa pemerintahan dari Sultan Botutihe, Kerajaan Gorontalo ini dipindahkan dari Dungingi ke satu lokasi yang terletak di antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biau dan Limbabe. Nah, dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan,
serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh dari Gorontalo ini sangat besar pada wilayah sekitar. Nah, sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo itu terbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut adat ketenagaraan dari Gorontalo. Kemudian kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang biasa disebut dengan Pohalaa. Nah, Pohalaa yang ada di Gorontalo itu ada 5 Pohalaa, yaitu ada Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Atinggola, dan Pohalaa Bolango. Selanjutnya masuk pada perekonomian Provinsi Gorontalo. Nah, perekonomian Provinsi Gorontalo sekarang ini telah menjadi salah satu perekonomian yang paling tinggi perkembangannya, mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan jasa. Nah, keanekaragaman sumber daya Provinsi Gorontalo terdapat peluang investasi yang signifikan seperti investasi dalam bidang agrobisnis, yaitu pertanian dan perkebunan, dan termasuk juga agroindustri, di mana di situ ada nata de coco, minyak kelapa, dan bubuk santan. Nah, serta ada juga di bidang pertambangan, yaitu yang berhubungan dengan emas, granit, dan lain-lain. Nah, prioritas pembangunan dari Gorontalo ke depan itu selama 5 tahun diproyeksikan kepada komoditas jagung dengan luas areal produksi jagung tahun 2004 seluas 35.692 dengan jumlah produksi sebanyak 323.065 ton. Nah, perekonomian dari Provinsi Gorontalo ini berdasarkan pendapatan domestik bruto atau PDRB. Sepanjang tahun 2020, pendapatan dari per kapita di Provinsi Gorontalo tercatat sekitar 34,213 juta rupiah. Nah, naik tipis jika dibandingkan dengan 2019 kemarin yang sebesar 34.211 rupiah. Nah, sementara pada tahun 2018 pendapatan per kapita Gorontalo itu sebesar 31.838 juta rupiah. Nah, di sini kita tahu bahwa perekonomian Gorontalo pada tahun 2019 itu menurun. Kenapa? Hal ini dipengaruhi dengan munculnya pandemi atau COVID-19 yang masuk ke Indonesia, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sosial budaya Provinsi Gorontalo. Nah, potret sehari-hari dari masyarakat Gorontalo itu dikenal sangat kental dengan paduan nuansa antara adat dan agama, di mana mayoritas penduduk dari daerah Gorontalo itu beragama Islam, sehingga lahirlah sebuah filosofi yang berbunyi adat bersendikan sara, syara bersendikan kitabullah. Nah, artinya semua tatanan adat di Gorontalo itu berlandaskan Islam dan tertuang dalam Al-Quran. Nah, dalam proses bersosialisasi juga keseharian masyarakat Gorontalo itu selain menggunakan bahasa Indonesia, juga menggunakan bahasa Gorontalo atau bahasa Hulundalo. Nah, bahasa ini merupakan bahasa daerah yang ada di Gorontalo. Di mana kita ketahui bahwa budaya daerah itu merupakan suatu budaya yang berkembang di daerah tersebut dan yang merupakan turun-temurun seperti itu. Nah, di Gorontalo itu sendiri ada bahasa, yaitu yang pertama bahasa
Hulondalo, di mana ini merupakan bahasa daerah dari Gorontalo. Kemudian ada rumah adat Gorontalo. Nah, rumah adat Gorontalo ini disebut dengan Pomboide dan Dulohupa. Nah, Bandayo Pomboide ini memiliki arti rumah musyawarah adat, di mana bangunan yang menggunakan bentuk rumah adat ini terdapat di kantor Bupati Gorontalo di Limboto. Nah, sedangkan Doluhupa merupakan rumah adat Gorontalo berbentuk rumah panggung dari papan kayu dengan bentuk atap itu khas Gorontalo. Nah, bangunan rumah adat ini terdapat di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pada zaman kerajaan, rumah adat ini sering digunakan sebagai ruang pengadilan kerajaan. Nah, selanjutnya ada pakaian adat Gorontalo. Nah, pakaian khas daerah untuk upacara perkawinan, hitanan, biat, penyambutan tamu maupun yang lainnya itu berbeda. Di mana untuk upacara perkawinan itu sendiri disebut sebagai biliu atau paluawala. Nah, pakaian adat ini umumnya dikenal terdiri atas 3 warna, yaitu ada warna ungu, ada warna kuning, keemasan, dan ada warna hijau. Nah, kemudian ada juga tarian tradisional daerah Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu sendiri memiliki beraneka jenis tarian daerah. Nah, di mana tarian daerah ini biasanya ditampilkan pada kegiatan acara seperti penyambutan tamu atau upacara adat. Nah, ada beberapa jenis tarian yang dapat kita temukan di daerah Gorontalo seperti tarian saronde dan tarian dana-dana. Setelah itu ada upacara tradisional Gorontalo. Nah, setelah itu ada upacara tradisional Gorontalo, di mana upacara tradisional ini adalah upacara yang diselenggarakan adat istiadat dan yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat atau yang berlaku di daerah Gorontalo itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada kependudukan Provinsi Gorontalo. Secara umum, gambaran penduduk atau statistik dan data kependudukan sangat diperlukan, terutama oleh para pembuat kebijakan di kalangan pemerintah pusat, pemerintahan daerah maupun non-pemerintahan. Nah, data tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan, penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pengarahan persebaran penduduk, kemudian persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, Kabupaten Gorontalo, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya itu lebih banyak. Nah, penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 32,06% dari jumlah keseluruhan penduduk provinsi. Sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Gorontalo, di mana hanya sebesar 9,58%. Nah, kemudian wilayah kabupaten atau kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo, di mana sekitar 18% penduduk Provinsi Gorontalo itu tinggal di Kota Gorontalo. Selanjutnya kita masuk pada sistem pemerintahan Provinsi Gorontalo.
Nah, pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan linula. Nah, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi. Nah, organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 bagian dalam suasana kerjasama yang disebut dengan atau yang dikenal dengan Buatula Totolu. Ayat 3 yaitu yang pertama ada Buatula Bantayo. Nah, dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar dari tujuan kerajaan. Kemudian yang kedua ada Buatula Bubato. Nah, dikepalai oleh raja atau biasa disebut dengan Olongia. Nah, dan bertugas dalam melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan Bilatula Bata. Nah, yang pada mulanya dikenal oleh Ulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, Olongia Lolipo atau memiliki arti Maharaja Kerajaan adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan, tetapi tidak berkuasa mutlak. Ia dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat dipecat atau dimazulkan juga oleh Bantayo Poboide. Nah, masa jabatannya ini tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide itu sendiri. Nah, Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan ini berada di tangan dari Bantayo Poboide. Nah, sebagai penjelmaan daripada kekuasaan rakyat seperti itu. Mungkin itu saja sedikit deskripsi saya mengenai daerah Provinsi Gorontalo. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya deskripsikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.